ada satu pertanyaan yang cukup lama mengganggu hati saya, yang sebetulnya saya tujukan kepada Tuhan sendiri. Pada waktu Tuhan membawa kita dalam suatu perjalanan rohani, ini yang paling saya suka, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya pernah terjebak dalam apa yang orang sering katakan menempatkan diri saya sebagai orang dengan profesi hamba Tuhan. Saya akan bisa seperti mesin yang bicara dengan sehari boleh khotbah beberapa kali, dalam sebulan bisa mengunjungi banyak kota, tapi tidak lebih daripada sekedar karena profesi saya sebagai hamba Tuhan, dan bukan bagian daripada suatu perjalanan rohani bersama dengan Dia. Tetapi ketika rohnya mulai membaharui, Yesaya berkata, ketika rohnya dicurahkan, maka Alkitab berkata padang gurun diubahnya menjadi kebun anggur, dan kebun anggur akan seperti hutan yang lebat. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa hidup dan menghidupi firman ini sebagai suatu perjalanan rohani kehidupan kita. Saya pernah mengalami, walaupun ngerti Tuhan dan menyampaikan firman-Nya, tapi terjebak sebagai profesi saja saya melayani Dia. Dan setelah Roh Kudusnya membaharui, saya tahu ada standar-standar rohani tertentu yang sangat Dia inginkan itu ada pada umatnya dan gerejanya. Tapi jujur saya seringkali melihat cukup banyak orang mencoba untuk mencapai akan tempat itu, tapi banyak yang kemudian gagal oleh karena banyak hal dari kenyataan hidup ini yang mereka tidak tahan untuk mereka hadapi. Kelengkapan yang mereka punya, kerendahan hati yang sangat dibutuhkan, rupanya kurang memadai, sehingga ketika tempaan begitu kuat melanda mereka, itu membuat mereka mundur beberapa langkah lagi dan takut untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan. Sampai terus terang pertanyaan ini kemudian muncul. Saya bertanya, Tuhan, kalau begitu banyak orang yang kemudian menarik dirinya dan kemudian undur daripadamu ketika persoalan, pergumulan, tantangan datang, sebagian terus maju tapi dengan cara pandang dan arah pandang yang sudah berbeda, tidak lagi melihat Tuhan dan Yesusnya sebagai fokus sasaran arah dia bergerak, tapi sudah mulai bergerak kepada bagaimana aku bisa survive, bagaimana aku bisa diberkati, bagaimana hidupku bisa lebih baik. Dan hanya itu yang sebetulnya dikejar dalam hidupnya. Dan saya berdoa, Tuhan, apakah cukup waktu dan apakah ada cukup umat yang bisa mengerti akan panggilan ini dalam kehidupan umat dan gereja Tuhan. Sebagian orang percaya masih terus berkutat, bergumul dengan dosa, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia tahu bukan berasal dari Tuhan, tapi tidak punya kesanggupan untuk mengatasinya. Lalu hidup dalam kemunafikan dan hidup dalam kepalsuan, dalam kebohongan. Sebagian orang Kristen mencoba untuk jujur dengan apa yang ada, dia terbuka, dan kemudian dia mencoba untuk meraih akan apa yang Tuhan inginkan, tapi terbentur oleh berbagai masalah keluarga, ekonomi, realita hidup sehari-hari yang tidak bisa dan tidak pernah bisa diatasi. Lalu kemudian arahnya berbelok jadi orang-orang yang hanya mencari sesuatu untuk kepentingannya selama di muka bumi ini. Saya bertanya, apakah masih cukup ada waktu ya Tuhan, sebelum Engkau datang yang kedua, di mana ada cukup umat yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, yang hidupnya mencari Allah senantiasa. Dan ketika saya perhatikan realita yang ada di banyak tempat juga, saya melihat Tuhan sukar buat saya sebagai manusia ini percaya bahwa cukup waktu untuk Engkau menyiapkan cukup umat bagimu sendiri sebelum Engkau datang yang kedua kali. Dan pengalaman 2 minggu yang lalu di gereja Vineyard di Toronto membuat hati saya diteguhkan kembali
Ada seorang istri gembala sidang, mereka berdua adalah orang Korea yang melayani di gereja Korea di Seattle, Washington. Nah, istrinya dijamah Tuhan begitu rupa sampai kemudian dia tergeletak dalam keadaan mabuk dalam roh berat sekali. Lalu dipersilahkan dia bersaksi apa yang dia alami, karena sementara dia mengalami akan jamahan Roh Kudus, Tuhan berbicara sangat spesial kepada ibu ini. Dipapah oleh suaminya karena sempoyongan karena mabuk, dia naik ke mimbar dan kemudian diwawancarai oleh gembala sidang dari gereja Vineyard. Dan dia disuruh menceritakan apa yang sebetulnya dia alami waktu dia dijamah Tuhan seperti itu. Dan dia bersaksi luar biasa. Kesaksiannya terbata-bata. Satu, dia orang Korea, saya tahu bahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar, dan aksennya aksen Korea, jadi tidak terlalu gampang ditangkap. Sampai pendetanya harus menjelaskan kepada jemaatnya apa yang dikatakan. Tapi yang ketiga, dia sedang dalam keadaan mabuk berat sekali oleh karena Roh Kudus, sehingga tidak bisa ngomong dengan lancar dan baik. Tapi apa yang dia alami itu sungguh-sungguh menguatkan hati saya, betapa Tuhan itu sungguh Allah yang luar biasa. Dalam penglihatan yang dia alami, dia melihat akan banyak gunung-gunung. Dan pada gunung itu ada semacam speaker, alat musik semacam ini, sound system speaker. Dan speaker-speaker itu mengeluarkan kata-kata, saudara. Dan kata-kata itu kemudian berubah menjadi Yesus sendiri. Bukankah Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu turun ke dunia, jadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Jadi kata-kata yang dari gunung itu berubah menjadi Yesus. Nah, Yesus, dia berkata, berjalan di bumi ini, dan dia mengulurkan tangannya kepada begitu banyak orang yang dia jumpai. Dia masuk ke kota, dia masuk ke desa, dan setiap kali dia bertemu dengan manusia, dia ulurkan tangannya mengajak mereka berjalan bersama dengan dia. Tapi ibu ini bersaksi, tidak seorang pun yang peduli, walaupun mereka melihat akan Yesus berjalan di depan mereka, mengulurkan tangannya, tapi tidak seorang pun yang peduli dengan uluran tangannya. Semua, dia berkata, sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka naik mobil, mereka jalan kaki, mereka semua begitu sibuk dengan semua urusan mereka sendiri. Dan tidak seorang pun yang peduli dengan uluran tangan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Sampai akhirnya setelah cukup lama dia berjalan dari desa, dari kota satu ke kota yang lain, sampai akhirnya dia menjumpai sebuah bangunan yang sudah jelek sekali. Dan Tuhan Yesus masuk ke gedung itu, dan bangunan itu begitu kotor dan tidak ada penghuninya nampaknya. Tapi ketika dia masuk ke sana, dia menjumpai seseorang sedang dalam keadaan mabuk. Dia banyak minum alkohol dan dia adalah orang pemabuk, dia gelandangan yang tersingkir dari orang-orang sekitarnya, dan orang ini tergeletak di dalam tempat itu. Ketika Yesus masuk dan kembali dia ulurkan tangannya, rupanya hanya gelandangan pemabuk ini yang mau menerima akan tangan Tuhannya. Dan berdua sejak saat itu mereka berjalan bersama-sama. Ketika mereka berjalan, mereka melewati juga banyak desa dan banyak kota. Dan Yesus terus mengulurkan tangannya. Sementara orang gelandangan, orang miskin, pemabuk ini hanya mengamati. Tidak satu orang pun yang mau mengikuti akan uluran tangan daripada Yesusnya dan berjalan bersama dengan dia. Mereka melewati begitu banyak orang, tapi mereka semua terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan tidak seorang pun menyambut tangan daripada Tuhannya. Sampai akhirnya berdua mereka berjalan, dan Yesus membawa akan orang ini naik ke sebuah tower, ke sebuah menara yang sangat tinggi. Dan ketika mereka naik, mereka melihat begitu banyak orang di bawah dalam keadaan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan si pengemis, orang gelandangan, pemabuk ini hanya bisa terpaku melihat kenyataan, hanya dia dan Tuhan yang hari itu bersama-sama. Sementara begitu banyak orang sibuk dengan urusan sendiri. Dan seperti ada pertanyaan dalam hatinya,
apakah mungkin mereka bisa percaya dan mau berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara, pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang keluar dari hati saya. Saya kaget ketika ibu itu bersaksi apa yang dia alami. Dan jawaban dari Tuhan sekaligus merupakan jawaban pertanyaan saya. Dan Tuhan tiba-tiba menoleh kepada orang yang bekas pemabuk, gelandangan yang tidak terurus ini, yang berjalan bersama dengan dia. Dia noleh kepada orang yang di sebelahnya, dan Tuhan Yesus berkata, "Don't worry, jangan khawatir, it will be done," katanya. Akan terjadi dan akan tergenapi. Sepertinya kesaksian itu sangat simple, tapi kembali saya diyakinkan saya punya Tuhan yang optimis, bahkan lebih optimis terhadap kita sendiri dibandingkan waktu kita melihat hidup kita, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang kadang-kadang sudah pesimis dengan hidupnya ketika dia mengalami jatuh bangun dan dia melihat di sekitarnya tidak ada orang yang mau ikut dengan Tuhannya. Tapi Yesus berkata, "Don't worry, it will be done," akan terjadi. Saya bersyukur sekali, saya bilang, "Tuhan, sepertinya Engkau berikan penglihatan itu buat saya pribadi, sekalipun lewat orang Korea, itu meneguhkan hati saya. Sekalipun banyak orang menolak berjalan bersama dengan dia, Tuhan tidak pernah putus asa. Dia berkata, don't worry, it will be done," itu akan terjadi. Amen, saudara. Saya berdoa supaya kita menjadi orang yang seperti gelandangan pemabuk tadi. Hanya minoritas di antara mayoritas orang-orang di dunia ini yang mau berjalan bersama dengan Tuhannya dalam setiap saat dalam hidup kita. Amen, saudaraku. Saya berdoa supaya ini tergenapi dalam kehidupan kita. Mari buka firman Tuhan dulu, saudara. Tuhan di tengah-tengah kita, saudara tahu. Lihat 2 Korintus pasal 13. Ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya mau ulang lagi akan ayat yang pendek ini sekali lagi buat saudara. Firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. The communion of the Holy Spirit, persekutuan Roh Kudus sendiri. Hari-hari ini gereja Tuhan sedang memperingati saat di mana 2000 tahun yang lalu 120 murid di kamar loteng di Yerusalem menantikan akan Roh Kudus yang Yesus janjikan. Dan banyak gereja membuat akan kebaktian 10 hari pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya bersyukur setiap kali gereja buat kebaktian tentu merupakan sesuatu yang baik. Tapi sempat saya merenungkan, saudara, apakah yang kita kerjakan ini justru menyenangkan hati Tuhan atau justru sebaliknya? Karena nampaknya cukup banyak orang-orang percaya yang memang hanya memberikan waktu 10 hari itu saja buat mereka memperhatikan yang namanya Roh Kudus dalam hidup mereka. Hari ke-11 mereka tidak akan pernah bicara lagi, dan apalagi bicara dengan Roh Kudus. Dan mereka sepertinya berkata, sampai ketemu tahun depan Roh Kudus, selama 10 hari lagi kami akan bicara tentang Engkau. Bukankah seharusnya dalam hidup kita setiap hari
Dia merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan dalam kehidupan kita. Saudara, sebaliknya saya melihat juga pada sisi yang lain. Sementara banyak orang mengabaikan akan Tuhan, mengabaikan akan rohnya, di banyak tempat lewat cara yang tidak pernah kita duga, roh Tuhan sedang bekerja dengan kuat dan dengan dahsyat sekali. Saya baru pulang dari Toronto dan Hong Kong kemarin, masih jet lag saya, saudara. Pagi saya anggap siang, saya anggap malam, malam saya anggap pagi. Masih kacau juga jam tidur saya. Tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana roh Allah bekerja dengan kuat. Termasuk di antara orang-orang Indonesia di Toronto. Saya datang ke sana karena diundang melayani retreat musim semi mereka. Dan roh Allah bekerja dengan hebat sekali. Ada seorang mahasiswi orang Indonesia yang bersaksi apa yang dia alami. Sebetulnya dia sudah tidak mau lagi dan tidak mau ikut retreat tahun ini. Tapi entah dari siapa, saya tidak tahu juga, ada seseorang yang memberikan kaset khotbah dari gereja ini dan kebaktian gereja ini. Dan kemudian dia bersaksi ketika dia pulang dari kampus, dia sekolah, dia naik bus, dia pakai Walkman-nya dan dia dengarkan khotbah yang ada. Dan dia ikuti kebaktian di tempat ini lewat kaset kita. Dan dia bersaksi, dia berkata, aku ini orang yang tidak bisa menangis. Ketika orang tuanya meninggal pun dia nggak menangis, saudara. Keras sekali hatinya. Tapi ketika dia mendengar khotbah dan dia menyaksikan, dia mendengar firman diberitakan, dia berkata pengurapan Allah begitu kuat dan dia nggak bisa tahan, nggak mungkin dia bendung lagi, air matanya mulai mengalir dan dia tahan. Di bis dia malu dilihat orang, dia tahan karena itu dia berkata itu air matanya mengalir terus. Ketika sampai di rumah, dia masuk ke kamar, dia dengarkan lagi dan dia berkata pertama kali sejak saya menginjak dewasa, itu pertama kali saya bisa menangis, meraung-raung, menjerit di hadapan Tuhan. Dan Allah jamah tanpa ada orang yang tumpangi tangan, tanpa ada orang yang berdoa bagi dia. Bukan di tengah-tengah kebaktian, hanya lewat kaset yang ada. Dan ketika dia menjerit, dia menangis di hadapan Tuhan, Roh Kudus mulai berbisik dalam hatinya, ikut retreat ini, dan engkau akan dijamah Tuhan, engkau akan menerima sesuatu yang luar biasa. Dan dia bersaksi ketika dia ikut retreat, dia berkata sungguh hidupnya diberkati dan diubah oleh Tuhan sendiri. Itu orang kedua yang saya dengar yang dialami oleh teman-teman Indonesia di Kanada. Beberapa waktu yang lalu saya pernah saksikan seorang teman yang tinggal dan sekolah di Vancouver, masih di Kanada, di kota yang berbeda. Orang ini belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Seseorang memberikan kaset kebaktian kita kepada dia, dan dia bersaksi waktu dia naik mobil ke kampusnya. Ini anak orang kaya, mobilnya mobil sport warna merah. Dan dia dengarkan kaset khotbah itu sambil dia drive, dia kendarai mobilnya ke kampus tempat di mana dia kuliah. Nah, pada akhir kebaktian, dia masih bisa mengikuti sekian menit itu, ada worship, ada penyembahan. Waktu dia dengar penyembahan yang ada, tiba-tiba roh Allah menguasai dia, dia nangis, dan dia berbahasa roh, saudara. Penuh dengan Roh Kudus, tanpa ada orang tumpangi tangan. Dia tepikan mobilnya, dan dia berkata hari itu dia bisa nangis dan dia berbahasa roh untuk pertama kalinya. Dia penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Saudara sekalian, di banyak tempat rohnya sedang bekerja. Dan Paulus berkata biarlah persekutuan daripada Roh Kudus sendiri itu menyertai akan hidup kita. Saya percaya Roh Kudus tidak pernah bahagia kalau sekedar diseminarkan. Roh Kudus juga tidak pernah bahagia sekedar dibicarakan orang, apalagi diperdebatkan. Roh Kudus tidak pernah puas kalau sekedar dijadikan sebagai topik khotbah. Saya yakin dia lebih suka kalau kita bicara bukan tentang dia, tapi berbicara dengan dia, saudara.
Saya percaya Roh Allah lebih berbahagia, lebih bersuka cita kalau gerejanya mulai berbicara dengan Dia dan bukan sekedar membicarakan tentang Dia. Nah, kata communion, kata fellowship, kata persekutuan dari kata Yunani sebetulnya koinonia. Dan kata koinonia ini punya beberapa elemen atau makna yang sangat dasar sekali. Dan di antara beberapa pengertian dasar dari kata koinonia, di dalamnya ada satu unsur, yaitu intimacy atau keintiman. Dengan kata lain, Paulus mau berkata kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan koinonia, keintiman Roh Kudus itu menyertai kamu sekalian. Adalah sangat keliru kalau gereja tidak menikmati keintiman daripada Roh Allah sendiri. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, Roh Kudus bukan sekedar bahasa roh, Roh Kudus bukan sekedar manifestasi roh, Roh Kudus bukan sekedar mujizat atau kesembuhan ilahi, tapi Dia pribadi daripada Allah sendiri yang punya perasaan, punya kehangatan, punya perhatian, dan punya cinta yang begitu dalam kepada anak-anaknya. Dan Dia punya keintiman atas kehidupan kita. Saya mau beri contoh bagaimana koinonia ini sebetulnya memberikan keintiman yang luar biasa. Lihat Galatia pasal 2 ayat yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, fellowship, koinonia, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, dengarkan dulu saudara. Petrus, Yakobus, Yohanes adalah murid-murid Tuhan yang pertama. Mereka termasuk bagian dari 12 murid pertama, 11 berkhianat, dan 1 berkhianat tinggal 11, maaf. Lalu kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka hidup, mereka melayani bersama-sama. Mereka mengalami sukacita bersama-sama, mereka mengalami duka yang bersama-sama, mereka mengalami aniaya bersama-sama. Tanpa pernah kita ragukan, mereka punya persahabatan, friendship yang kental sekali, yang kuat sekali. Nah, tiba-tiba mereka dihadapkan kepada satu orang yang adalah bekas orang yang menganiaya mereka, yang menyaksikan dan setuju waktu Stefanus dirajam batu sampai mati, yang menangkapi banyak orang Kristen dan memasukkan dalam penjara, yang namanya Saulus dan berubah menjadi Paulus. Bagaimana mereka bisa menjabat tangan dari orang ini dan menarik Paulus masuk dalam keintiman mereka bertiga? Mereka dikatakan sebagai soko guru jemaat, artinya mereka punya pengaruh yang sangat besar dan mereka saling menopang satu dengan yang lain. Karena soko guru kalau saling terpisah akan runtuh bangunannya. Nah, dengarkan baik-baik. Dibutuhkan yang namanya absolute trust. Suatu kepercayaan yang absolut dari ketiga orang ini untuk bisa berjabat tangan, tanda koinonia, persekutuan, dan menarik Paulus masuk dalam keintiman mereka. Koinonia punya makna intimacy, keintiman. Tapi keintiman yang Allah ingin berikan kepada kita, pertama-tama ternyata karena Tuhan kita punya yang namanya absolute trust terhadap kehidupan kita. Bahkan banyak orang Kristen yang tidak merasa yakin dengan dirinya, dengan apa yang Yesus berikan dan korbankan kepada kita. Tapi dengarkan baik-baik, setiap kali Roh Allah melihat kita, Dia melihat akan darah daripada anak domba Allah itu.
Dan ketika dia melihat akan darah Yesus, maka timbul yang namanya absolute trust, kepercayaan yang absolut dari hati rohnya sendiri. Ketika dia melihat akan kehidupan gereja dan orang-orang percaya. Dan dari absolute trust, dari kepercayaan yang absolut ini kepada kita, maka dia mengulurkan tangannya koinonia, dan dia tarik kita masuk dalam persekutuan Roh Kudus sendiri. The communion of the Holy Spirit. Saudara sekalian, di retreat di Toronto Allah bekerja indah sekali. Saya berterima kasih untuk banyak saudara yang mendukung dan mendoakan kami. Pada waktu berangkat dan session pertama dimulai, saya tahu sepertinya saya sedang berdiri seorang diri. Tidak ada teman-teman yang bisa mendukung dalam musik. Grup mereka harus belajar dan mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Mereka bisa bunyikan alat yang mereka pegang. Tapi saya tahu mereka tidak dan belum mengerti bagaimana menyembah Tuhan secara semestinya. Saya nggak bisa berharap banyak dari grup yang mereka punya. Dan semua teman-teman yang ikut saya, mereka memutuskan untuk tinggal di Vineyard. Saya setuju sekali, karena mereka hanya 2 hari mereka bersama dengan saya di Toronto. Hari ketiga saya sudah tinggalkan mereka dan ke tempat retreat yang cukup jauh dari tempat Vineyard. Jadi hanya dengan istri dan 2 anak saya berkata, Tuhan, sekarang saya sendiri, tapi saya bersama dengan Engkau. Session yang pertama, saya tidak berharap terlalu banyak pada waktu itu. Tapi Tuhan lebih optimis daripada saya, saudara. Saya sampaikan firman Tuhan, dan pada waktu saya ajak mereka berdoa, saya nggak nyanyi apa-apa, saya ajak mereka berdoa. Dan tiba-tiba roh Allah melanda, dan banyak orang holy laughter, dan itu nular kepada orang lain. Saya diamkan, saya nonton mereka ketawa sendiri, saudara. Saya bingung, saya bilang, Tuhan, Kau lebih optimis daripada saya. Session kedua, Allah kerja lagi. Sampai session ketiga, dalam 1 hari saya khotbah 3 kali, saudara. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Hari berikutnya, kembali Tuhan melawat. Dan malam yang terakhir itu, kebaktian kami baru berakhir 2:30 pagi. Mereka buat acara khusus malam yang terakhir. Dan acara itu harus dibatalkan total. Tidak ada penampilan apa-apa, seluruh acara mereka batal total. Siapa mau nonton acara 2:30 pagi sambil mabuk-mabuk dan ketawa-ketawa begini, saudara? Itu semua acara bubar semua. Di situ saya melihat akan betapa setianya rohnya dalam kehidupan kita. Saya merasa, Tuhan, aku sendirian, tapi tidak sendirian karena aku bersama dengan Engkau. Dan malam itu roh Tuhan kerja dengan begitu dahsyat. Dan orang mengalami jamahan Tuhan, belasan orang menari di hadapan Tuhan, diau, saudara, di hadapan Tuhan. Mereka pisahkan anak-anak remaja mereka mengundang pendeta bule khotbah di depan mereka. Karena anak-anak remaja ini sudah tidak bisa nangkap bahasa Indonesia dengan baik. Jadi mereka undang pengkhotbah bule untuk ngotbahin mereka di bawah di basement, yang lain kami di atas. Tapi rupanya nggak tahu bagaimana, ini pendeta lebih suka mengajak permainan-permainan. Orang Kristen kalau sering diajak permainan-permainan, nanti akan bermain-main dengan Tuhannya. Dan nggak terjadi apapun ketika malam itu mereka selesai, mereka naik ke atas, mereka melihat orang tua mereka, kakak mereka dijamah Tuhan seperti itu. Semua mereka maju ke depan, mereka minta didoakan. Dan waktu kami mendoakan mereka, luar biasa, Allah melawat mereka dengan indah. Itu yang membuat kami baru bisa selesai 2:30 pagi, saudara. Dan hari itu luar biasa, rohnya diberi. Saya berkata, Tuhan, Engkau sungguh Allah yang setia. Dan waktu mereka bersaksi pada hari yang terakhir, mereka bersaksi apa yang mereka alami. Saya kagum dengan Tuhan saya, saudara. Sebetulnya gereja mereka hanya sejam dari Vineyard. Tapi saya berkata begini, untuk membuat apa yang di Vineyard itu pindah di gereja yang hanya sejam jaraknya, saya tidak tahu bagaimana saya mesti terbang. Harus dibutuhkan orang yang terbang 24 jam lebih dari Semarang, terbang ke Toronto untuk berkata, nih saya kasihkan kamu. Hanya begitu aja. Tapi saya melihat kesetiaannya begitu luar biasa.
hari yang terakhir, session yang terakhir, pengalaman ini berkali-kali saya alami, saudara. Ini kali yang kesekian yang saya alami. Waktu itu penyembahan dimulai dan di tengah-tengah diserahkan kepada saya. Saya nggak bisa khotbah. Dan tiba-tiba roh Allah kerja dengan begitu kuat. Kami hanya nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Nggak banyak yang bisa dibuat, kami hanya angkat tangan. Tapi karena hadiratnya begitu kuat, semua dicengkram oleh Dia. Sampai pada satu titik saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini pengalaman kesekian kali. Ketika saya buka mata saya, sekejap saya lihat ada satu pribadi yang berdiri di sebelah saya. Selalu di sebelah kanan. Peristiwa di Bandung, hal yang sama terjadi. Di Toronto, ini terulang lagi. Begitu saya melihat ini, saya tahu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan saya percaya hari itu mesti meledak luar biasa. Dan sekian detik kemudian belum sempat saya berpikir, semua singer kami jerking, saudaraku. Saudara bisa bayangkan itu orang tangannya begini. Sampai waktu makan siang, mereka antri makan. Saya heran ya, orang sudah begini-begini, kalau makan tetap mau, saudara. Saya nggak bisa habis ngerti itu. Arif itu saya lihat belajar waktu jerking pertama, dia pegang ayam goreng, sambil jerking dia. Setengah jam kemudian dia tahu bagaimana menghandle ayam goreng ini sambil jerking dan dia bisa makan dengan kenyang. Dan saya lihat ya, di Toronto hal yang sama. Waktu makan siang antri, lihat ayamnya gede sekali, antri sambil begini. Saya nggak ngerti, saya nggak sengaja. Saya pas lewati mereka. Ketika saya berpapasan mereka, saya dekati karena ini orang begini sambil antri makanan. Saya bilang, dari mana kamu bisa makan dengan begini? Nah, waktu saya dekati mereka, satu anak teriak, "Aduh Pak Agung!" Katanya dia, wah jatuh, saudaraku. Saya nggak tahu itu kenapa dia gempor begitu, dia teriak terus jatuh, dia dibangun lagi. Saya segera pergi, saya takut dia sampai parah nggak bisa makan. Tapi itu Tuhan kerja begitu luar biasa. Saudara tahu Allah dahsyat sekali. Beberapa orang sampai masuk dalam bis itu, ketika bis yang jemput mereka udah datang, dipapah. Saya lihat ada satu perempuan, dipapah 2 orang, baru jalan beberapa langkah, tiga-tiganya jatuh sama-sama. Itu hari yang luar biasa. Saya nggak pernah bisa ngerti kenapa seperti itu, tapi itu pekerjaan rohnya. Saya sempat telepon teman-teman yang saya tinggal di hotel. Saya tanya dengan mereka apa yang terjadi, karena waktu hari terakhir saya di Vineyard, hari Kamis, kami didoakan sampai 1:30 pagi. Itu gereja sudah kosong, tinggal mungkin sisanya orang 10 di luar grup Indonesia yang 22 orang ini. Kami pulang itu memaksakan diri, saudara. Kalau enggak, ditunggu sampai jam 3, itu didoakan terus sampai mabuk, itu sampai 1:30 pagi. Saya bilang, ini kalau enggak pulang, kita enggak makan malam ini sampai pagi di gereja terus. Akhirnya mereka pada pulang. Ada seorang om dari Solo, sampai didoakan dia lari enggak mau. Kenapa? Sakit katanya, ketawa terus sakit, dia lari seperti anak kecil, saudara. Saya baru lihat orang didoakan lari ngicir seperti anak kecil karena dia bilang sakit perutnya karena ketawa terus. Dan hari itu Allah kerja luar biasa. Saya pulang dari retreat, saya telepon mereka dan saya tanya pada seorang teman, dia bilang, ya tapi menurut saya yang paling kuat itu Kamis malam. Setelah itu ya biasa-biasa. Saya bilang, oh ya kenapa? Karena Holy Spirit ikut saya retreat, saya bilang. Jadi kamu ditinggal beberapa hari karena Holy Spiritnya ikut saya retreat sampai 2:30 pagi. Makanya biasa-biasa, saya bergurau begitu. Tapi saya melihat betapa Tuhan setia, luar biasa. Keintiman seperti itu yang Dia mau berikan kepada kita. Amen, saudaraku. Communion of the Holy Spirit, persekutuan daripada Roh Kudus. Sekarang lihat Matius, saudara. Seperti apa persekutuan yang Dia ingin berikan? Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan mengajar kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu. Kata kamar dari kata Yunani tamion. Dan kata tamion pada perjanjian lama menunjuk kepada tempat di mana orang biasa menyimpan harta mereka. Tempat tidur itu bagi orang
merupakan tempat yang paling aman, tempat di mana orang menyimpan harta mereka. Sampai sekarang saya melihat masih banyak orang yang menyimpan hartanya di kamar tidurnya. Mungkin susah percaya dengan bank, takut dibobol maling, lalu uangnya dia simpan di mana? Tidak mungkin dia akan berkata kepada pembantunya, tolong ya titip berlianku di lemarimu. Nggak mungkin, saudara. Dia akan simpan di kamarnya sendiri. Tempat yang paling safe, yang paling aman adalah di kamar tidurnya sendiri. Dalam perjanjian baru, maka pengertian tamion lebih pada tempat di mana suami istri bisa memberikan, membagikan keintiman yang paling dalam yang ada pada mereka. Nah, tidak berlebihan Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, engkau masuk ke kamarmu, tempat di mana engkau menjumpai, melihat akan harta yang begitu berharga yang engkau punya, tapi juga tempat di mana keintiman suami istri terjalin di sana. Dan itulah keintiman yang dia mau berikan kepada kita. Kenapa banyak orang Kristen malas berdoa? Karena dia nggak pernah punya persekutuan, communion, koinonia dengan Holy Spirit. Kalau kita punya koinonia dengan dia, saat-saat pribadi kita bersama dengan dia merupakan saat yang paling menyukakan dan paling membuat kita bersyukur. Orang berkata, Pak, kamar saya tidak ada di rumah. Saya harus tidur dengan beberapa orang yang lain. Saya nggak bisa berdoa. Seringkali tidak perlu dibutuhkan kamar khusus buat engkau berdoa tanpa orang lain ganggu. Kalau engkau punya kamar di hatimu yang cukup buat rohnya untuk berbicara dan bersekutu pribadi dengan engkau, engkau akan mengalami lawatan koinonia dalam hidupmu, saudara. Waktu pulang dari Toronto ke Hong Kong, teman-teman dari Solo bersama dengan saya, yang lain rombongan masih di Vineyard. Pada waktu itu seorang teman dia berdoa di pesawat terbang, dia berdoa. Anak saya bangun, dia melihat dia berdiri di sebelahnya. Ini dia sedang berdoa di pesawat terbang. Tuhan Roh Kudus jamah aku lagi. Dan tiba-tiba cerking di pesawat terbang. Anak saya tanya, Pak, itu omnya kenapa? Cerking. Dia lihatin terus. Saya bilang begini dalam hati saya, ini orang sakit atau jerking? Semua tidur. Kalau sakit, saya lapor ke pramugarinya. Pesawatnya bisa turun. Kalau jerking, saya biarin. Nah, teman-temannya lihat semua. Dideketin. Korea lapas. Oh, rak loro, bahasa roh. Jerking katanya. Kalau sakit, adu-adu kalau Korea. Nah, sembayang dia, saudara, rupanya. Ada koinonia. Sementara ratusan orang mungkin dalam satu pesawat itu, dia punya koinonia dengan Holy Spirit. Dia berikan keintiman itu kepada kita. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Ayat yang kelima. Ada yang mau ke Toronto? Pak Nugroho menawarkan kloter kedua. Berangkat bulan depan, saudara. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Sebetulnya terjemahannya bukan diingini Tuhan dengan cemburu, bukan. Tapi roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, mengingini kita dengan cemburu. Digunakan kata lust, L-U-S-T. Lust itu sebetulnya terjemahan negatifnya hawa nafsu, eros, lust. Tapi karena dia adalah Holy Spirit, Roh yang kudus, maka lust yang dia punya adalah lust yang kudus. Ada yang namanya intense desire. Keinginan yang kuat untuk memiliki. Saudara pernah lihat ada orang laki-laki yang begitu dengan kekasihnya?
ada keinginan gejolak yang kuat dalam hatinya untuk memiliki kekasihnya, ditambah lagi orangnya cemburuan. Susah, saudara. Dia punya hati yang ingin memiliki tapi juga cemburu. Dan itu yang sebetulnya ada pada hati Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan menjamah orang yang diurapi, karena kalau engkau menjamah, sebetulnya engkau mengusik akan pribadi Allah yang mengingini orang itu. Itulah sebabnya Dia berkata, janganlah engkau menghakimi. Kalau kita menghakimi orang yang atasnya Roh Allah begitu mengingini akan dia. Dan kalau ini sampai terjadi, kita berurusan bukan dengan orang itu, tapi dengan Roh Allah yang merasa memiliki akan kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, barang siapa memberkati engkau akan diberkati, yang mengutuki engkau akan dikutuki. Dia berurusan langsung dengan Allahnya. Kenapa? Karena roh yang Dia berikan kepada kita, yang diam di dalam kita, mengingini kita dengan cemburu yang luar biasa. Tidak pernah Dia akan biarkan orang lain menjamah akan pribadi ini kecuali Dia sendiri. Dan kalau engkau mengerti akan karakternya, saudara akan tahu dia punya intense desire. Keinginan memiliki kerinduan yang begitu intens, yang kuat sekali. Tapi bahkan dengan cemburu yang begitu dalam. Saudara, itu pribadinya. Dan ayat yang terakhir, Efesus pasal 4. Ayat yang ke-30, Paulus berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kata mendukakan, kata grieve di sini dipakai ketika seorang suami dikhianati istrinya dan dia mendapati si istri itu serong dengan laki-laki lain. Saudara bisa bayangkan akan grief, duka, sengsaranya hati si suami ini kalau dia melihat istrinya serong dengan laki-laki lain. Atau seperti perempuan melihat suaminya serong dengan wanita lain. Itu dukanya luar biasa, grief sekali. Saudara, itu menghancurkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku benci perceraian. Karena sekali Dia mengingini kita, Dia betul-betul mengingini kita total dalam kehidupan kita. Nah, dengarkan baik-baik. Selalu Dia melihat hubungan kita dengan Dia seperti hubungan suami dan istri. Karena sebetulnya koinonia, keintiman seperti itu yang Tuhan ingin tawarkan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya dorong setiap kita, coba memulai dengan sesuatu yang sederhana. Berikan waktumu ketika pagi hari bagi Dia. Kalau engkau belum terbiasa bergaul dengan Dia setiap saat dalam hidupmu, ambil waktu setiap hari. Nikmati koinonia dengan Dia. Dia punya intense desire terhadap kita. Dia ingin memiliki kita dalam kekudusannya, ingin bahkan memiliki total hati kita. Dan kalau kita bisa mengerti akan hati dan perasaannya, saya yakin hidup kita akan makin hari makin mengenal Dia. Dan kita akan berjalan terus bersama dengan Dia. Amen, saudaraku. Mari berdiri bersama-sama. Jesus, Jesus, Holy and anointed one, Jesus.
katakan lagi Jesus.